Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ananda. Dalam video ini saya akan membahas tentang aktualisasi materi warga negara dan pemerintahan. Topik yang pertama yaitu partisipasi positif warga negara di dalam pemerintahan. Di sini kita tahu bahwasanya warga negara Indonesia harus mematuhi aturan-aturan pemerintah seperti pada masa pandemi COVID-19 yang dimana kita diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter. Selain itu, partisipasi positif warga negara di dalam pemerintah dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh, dalam lingkungan masyarakat, yaitu ikut serta dalam siskapling yang bertujuan untuk menjaga lingkungan masyarakat. Selain itu juga terdapat pula pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, serta pada ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Contoh, setiap warga negara minimal harus menyelesaikan pendidikan menengah pertama yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Topik yang kedua yaitu figur pemerintahan yang ideal bagi Indonesia. Sebenarnya untuk mewujudkan figur pemerintahan yang ideal bagi Indonesia terdapat pada konsep pemerintahannya. Setidaknya ada beberapa hal yang harusnya mesti ada dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Antara lain, sistem pemerintahan haruslah merupakan sistem yang berasal dari kondisi realitas bangsa Indonesia. Kelemahan kita selama ini adalah sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem hasil caplokan dari konsep yang telah diterapkan di negara lain, tanpa terlebih dahulu disadari bahwa konteks masyarakat kita berjalan berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeda dengan masyarakat di luar Indonesia. Sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kesadaran masyarakat. Kita tahu bahwa perbedaan terbesar antara konsep masyarakat monarki dan demokrasi adalah pada dasar ketaatan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konsep masyarakat monarki, ketaatan rakyat dibangun di atas dasar rasa takut. Sedangkan dalam konsep masyarakat demokrasi, ketaatan masyarakat dibangun di atas pilihan rasional setiap orang. Apabila Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada konsep demokrasi, maka demokratisasi adalah upaya pemerintah untuk menciptakan pilihan-pilihan rasional kepada masyarakatnya, bukan berdasarkan uang dan tipu muslihat serta janji yang tidak pernah ditepati. Sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konsep pluralitas dan toleransi, bahwa tidak seharusnya Indonesia menjadi negara yang hanya menjadikan satu agama lebih tinggi dari agama lain, atau satu suku lebih utama dari suku yang lain. Karena semayoritas apapun sebuah agama, kita tidak bisa mengatakan bahwa minoritas itu tidak punya hak. Pembangunan kesadaran akan hukum dan hak asasi manusia, mungkin ini hal yang paling penting dalam upaya perwujudan sistem pemerintahan yang ideal di Indonesia. Hal ini merupakan hal yang sangat substansial dalam sebuah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang diawali dari pemenuhan basic right masyarakat. Seharusnya Indonesia menjadikan pemenuhan sandang pangan, papan, dan pendidikan menjadi fokus utama alokasi APBN setiap tahunnya. Karena bagaimana mungkin masyarakat akan menjadi masyarakat yang adil dan sejahtera ketika hak-haknya yang paling mendasar tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Alur pemerintahan yang jelas, di mana alur pemerintahan ini merupakan konsep utama agar dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain tidak terjadi missing link.
Seperti yang terjadi selama ini, bahwa setiap periode pemerintahan di Indonesia cenderung untuk membawa konsep baru, bukan melanjutkan konsep yang sudah ada. Konsekuensinya, 5 tahun sekali Indonesia menggali pondasi baru. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.